Tanda lo lagi kena digital fatigue, bro. Mari kita bahas. Lu pernah nggak sih lagi asik scroll sosial media, nonton video, baca artikel, tapi ujung-ujungnya malah merasa kosong. Kayak scroll terus tapi nggak dapet apa-apa gitu. Nah, itu bisa jadi tanda lo lagi kena digital fatigue, bro. Mari kita bahas. Jadi digital fatigue atau kelelahan digital itu sebenarnya bukan cuma capek gara-gara lama-lama ngeliatin layar handphone atau komputer. Lebih dari itu, digital fatigue itu adalah kondisi di mana kita merasa overwhelmed, kelelahan mental, fisik, bahkan emosional, akibat terlalu banyak waktu yang kita habiskan untuk perangkat digital, terutama karena informasi yang nggak ada habisnya. Lu pasti sering banget kan ngerasain scroll Instagram, Twitter, atau nonton YouTube selama berjam-jam, tapi setelah itu lu ngerasa kosong. Rasanya kayak udah ngelakuin sesuatu tapi nggak dapet apa-apa. Ini nih, yang sering jadi tanda lu lagi kena digital fatigue. Bayangin aja, tiap hari kita dikepung sama informasi berita baru, notifikasi dari sosial media, pesan masuk, email, yang semuanya tuh bikin kita nggak bisa lepas dari gadget. Itu yang lama-lama bikin otak kita capek banget. Kenapa digital fatigue bisa terjadi? Pertama, kita harus paham kenapa ini bisa terjadi. Jadi gini, otak kita itu nggak dirancang untuk menerima informasi sebanyak yang kita terima sekarang. Coba deh pikirin, dulu kalau kita mau cari informasi, kita mesti pergi ke perpustakaan atau baca buku. Sekarang kita tinggal buka aplikasi, dan dalam hitungan detik kita udah dapat berita terbaru, video lucu, atau bahkan info yang nggak kita perlukan sama sekali. Semua itu bikin otak kita terus bekerja tanpa henti. Ditambah lagi ada yang namanya notifikasi konstan. Setiap kali handphone lo berdering atau muncul tanda pesan masuk, otak kita langsung merespons. Itu bikin kita terus-terusan berada dalam kondisi siap siaga. Meskipun lo cuma lagi baca artikel atau nonton video, gangguan dari notifikasi ini bikin kita susah fokus. Dan lama-lama bikin capek mental. Jadi bukan cuma fisik aja yang capek, tapi pikiran kita juga jadi jenuh. Kesimpulannya, digital fatigue itu bukan masalah sepele, guys. Ini bisa berdampak besar pada kesejahteraan lo, baik mental, fisik, dan sosial. Yang penting adalah mulai sadar sama tanda-tandanya dan mulai ambil langkah untuk mengatasinya. Jadi nggak usah tunggu sampai kelelahan itu jadi parah. Mending sekarang deh mulai atur keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata. Jadi digital fatigue bukan cuma bikin lo capek fisik doang, tapi juga bisa ngaruh ke banyak aspek dalam hidup lo. Kalau lo sering banget ngerasain pegel-pegel mata, leher kaku, atau bahkan ngerasa stres tanpa alasan yang jelas, bisa jadi itu tanda kalau lo lagi kena digital fatigue. Nah, sekarang kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang dampak negatif dari digital fatigue yang bisa bikin hidup lo jadi nggak seimbang. 1. Kesehatan mental yang tertekan. Salah satu dampak yang paling terasa dari digital fatigue adalah gangguan kesehatan mental. Gue yakin lo pasti pernah ngerasa tertekan atau cemas setelah berlama-lama scroll media sosial atau baca-baca berita yang nggak jelas. Semua informasi yang datang tanpa henti itu bisa bikin otak kita kewalahan. Lo pernah nggak pas lagi scroll Instagram terus tiba-tiba ngerasa minder atau iri lihat orang lain yang kayaknya hidupnya lebih menyenangkan? Itu adalah efek dari apa yang kita sebut social comparison. Lo ngebandingin hidup lo sama orang lain yang kelihatannya punya semuanya. Ini tuh bisa bikin lo jadi ngerasa kurang atau nggak puas sama apa yang lo punya. Selain itu, informasi negatif yang sering muncul di media sosial atau berita juga bisa memicu stres dan kecemasan.
Lu pasti sering banget dengar berita tentang kejadian-kejadian yang bikin sedih atau khawatir, entah itu soal politik, ekonomi, atau masalah sosial. Ketika lu terus-menerus terpapar dengan hal-hal negatif ini, lu bakal mulai ngerasa cemas dan gelisah bahkan ketika lu nggak lagi memikirkan masalah itu. Itu tuh dampak dari overload informasi yang bikin otak kita nggak bisa rileks. 2. Gangguan tidur yang serius. Kedua, digital fatigue bisa ngaruh besar ke kualitas tidur lu. Lu pernah nggak habis main handphone atau nonton Netflix sampai malam banget? Pas bangun pagi malah ngerasa capek dan nggak segar. Itu karena otak lu nggak dapet waktu yang cukup untuk istirahat. Salah satu penyebabnya adalah blue light yang dipancarkan oleh layar gadget lo. Cahaya biru ini mengganggu produksi hormon melatonin yang berfungsi buat ngatur waktu tidur kita. Ketika lo terus-terusan ngeliatin layar sebelum tidur, tubuh lo jadi bingung dan gak siap untuk tidur yang nyenyak. Akibatnya, lo jadi susah tidur atau tidur yang lo dapat gak berkualitas. Selain itu, kebiasaan untuk cek handphone sebelum tidur juga ngarahin lo ke overthinking. Lo bisa jadi kebanyakan mikirin hal-hal yang gak perlu, mulai dari pekerjaan, hubungan, sampai masalah kecil yang sebenarnya nggak seberapa. Ini bikin lo makin susah tidur dan malah jadi makin kelelahan keesokan harinya. 3. Gangguan fisik. Nah, selain gangguan mental, digital fatigue juga bisa ngaruh langsung ke tubuh lo. Lo pasti sering kan ngerasain sakit kepala atau mata pegel setelah lama-lama di depan layar. Itu tuh adalah bentuk dari digital eye strain. Mata lo dipaksa buat fokus lama-lama di layar, yang bikin otot-otot mata lo tegang dan capek. Gejalanya bisa mulai dari mata merah, kering, sampai pandangan yang kabur. Gak cuma mata, postur tubuh lo juga bisa kena imbasnya. Karena kebanyakan orang yang keasyikan di depan layar jadi gak sadar kalau posisi duduknya salah. Hal ini bisa bikin lo sakit punggung, leher, atau bahu. Bahkan kalau terus-terusan lo bisa kena gangguan kesehatan yang lebih serius kayak masalah tulang belakang atau bahkan gangguan saraf. 4. Mengurangi produktivitas. Pernah nggak lo ngerasa nggak produktif meskipun udah lama kerja di depan komputer atau handphone? Itu karena digital fatigue bisa banget ngerusak fokus dan konsentrasi lo. Lo jadi gampang terdistraksi sama notifikasi, pesan, atau bahkan aplikasi-aplikasi yang nggak ada hubungannya sama pekerjaan lo. Akhirnya, waktu yang seharusnya bisa lo pakai buat kerja malah kebuang cuma buat ngecek sosial media atau nonton video lucu yang nggak penting. Keadaan ini lama-lama bikin lo ngerasa frustrasi dan kecewa karena ngerasa waktu lo terbuang sia-sia. Belum lagi, lo jadi kehilangan motivasi buat ngerjain tugas-tugas lo yang lain. 5. Pengaruh negatif ke hubungan sosial. Digital fatigue juga bisa mempengaruhi hubungan sosial lo. Ketika lo udah kecanduan teknologi, lo jadi lebih suka menghabiskan waktu online daripada ketemu orang-orang secara langsung. Padahal, interaksi face-to-face itu penting banget buat membangun hubungan yang sehat, baik itu dengan keluarga, teman, atau pasangan. Lo pasti pernah kan? Lagi nongkrong sama temen-temen tapi pada sibuk sendiri main handphone, atau lagi dinner bareng keluarga tapi pada fokus ke gadget masing-masing. Ini tuh adalah tanda dari social disengagement, di mana lo jadi lebih sibuk sama dunia maya daripada dunia nyata. Lama-lama, hubungan lo bisa jadi renggang karena lo nggak punya waktu berkualitas untuk orang-orang terdekat lo. 6. Mengarah ke burnout. Dampak terakhir dari digital fatigue yang lebih serius adalah bisa menyebabkan burnout. Ketika lo terus-menerus terhubung dengan teknologi, baik itu untuk kerjaan, hiburan, atau komunikasi sosial, lo bisa jadi merasa terbebani secara terus-menerus. Ini bisa bikin lo kehilangan semangat hidup, kelelahan, bahkan ngerasa nggak ada gunanya lagi buat ngelakuin hal-hal yang dulu lo nikmatin. Burnout ini bisa muncul karena lo merasa nggak pernah punya waktu buat diri lo sendiri, terus-menerus merasa tertekan buat selalu online, dan nggak ada waktu buat istirahat. Kalau dibiarkan terus, ini bisa bikin lo benar-benar kehilangan motivasi dan merasa kelelahan yang nggak pernah ada habisnya.
Kesimpulannya, digital fatigue bukan hanya bikin lo capek, tapi juga bisa ngaruh ke banyak aspek dalam hidup lo, dari kesehatan mental, fisik, produktivitas, sampai hubungan sosial lo. Jadi penting banget buat lo sadar dan mulai nerapin kebiasaan yang lebih sehat dalam menggunakan teknologi supaya lo nggak terjebak dalam dampak negatif ini. Jadi sekarang kita udah tahu nih apa itu digital fatigue dan dampak negatifnya. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara ngatasinnya? Kan nggak mau kan terus-terusan terjebak dalam kelelahan digital yang nggak ada habisnya. Tenang aja, gue bakal kasih beberapa langkah praktis yang bisa lo coba buat ngurangin digital fatigue dan balik lagi ke hidup yang lebih seimbang. Pertama, tentukan waktu istirahat dari teknologi. Langkah pertama yang paling penting adalah lo harus mulai punya batasan waktu buat berhenti dari perangkat digital. Misalnya, sebelum tidur lo harus berkomitmen untuk nggak pegang handphone atau laptop sama sekali. Kalau lu kebiasaan scroll Instagram atau nonton YouTube pas sudah di tempat tidur, itu bisa ganggu kualitas tidur lu, bro. Jadi mulai deh coba set waktu tertentu buat istirahat dari layar dan lu bakal ngerasain manfaatnya. Selain itu, coba juga buat jadwal tanpa gadget. Misalnya di waktu makan atau saat ngobrol sama orang lain. Ini bisa jadi waktu yang pas buat lu fokus ke kegiatan offline, jadi nggak selalu ada gangguan dari handphone. Kegiatan sederhana kayak ini bisa bantu lu untuk recharge dan mengurangi ketergantungan sama perangkat digital. Kedua, coba digital detox. Coba deh lu lakukan digital detox sesekali. Mungkin lu bisa coba tanpa gadget selama sehari penuh di weekend atau bahkan lebih. Gue tahu kedengarannya susah banget, apalagi kalau lo terbiasa banget sama sosial media dan aplikasi, tapi lo pasti bakal kaget banget sama hasilnya. Saat lo nggak terhubung sama dunia maya, lo bakal ngerasain ketenangan yang mungkin udah lama nggak lo rasain. Lo bisa gunain waktu itu buat aktivitas offline yang lebih produktif, kayak olahraga, baca buku, atau sekadar jalan-jalan santai di taman. Dan percaya deh, ini bukan cuma bikin lo jauh dari digital fatigue, tapi juga ngebantu lo buat lebih menikmati hidup secara langsung, tanpa gangguan dari teknologi. Ketiga, atur notifikasi dan gunakan mode fokus. Lo pernah ngerasa kayak, gue udah nggak mau buka handphone, tapi kenapa setiap detik ada aja notifikasi yang masuk? Nah, itu tuh yang bikin kita sering banget distraksi, guys. Lo bisa mulai dengan menonaktifkan notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang nggak penting. Coba deh atur notifikasi cuma untuk hal-hal yang benar-benar urgent atau penting, kayak pesan dari keluarga atau kerjaan. Dengan cara ini lo nggak bakal terus-menerus dikejar oleh informasi yang nggak relevan. Selain itu, banyak banget sekarang fitur mode fokus atau do not disturb yang bisa lo manfaatin. Fitur ini memungkinkan lo buat lebih fokus ke apa yang lagi lo kerjain tanpa gangguan dari aplikasi-aplikasi yang bisa bikin lo tergoda buat buka handphone. Lo bisa aktifin mode ini saat lagi kerja, belajar, atau lagi ngobrol sama orang. Dengan gitu, lo bisa bener-bener fokus ke aktivitas yang lo lakuin tanpa ada gangguan digital. Keempat, terapkan teknik Pomodoro untuk manajemen waktu. Kalau lo merasa kesulitan buat ngatur waktu di depan layar, coba deh pakai teknik Pomodoro. Ini adalah teknik manajemen waktu yang cukup efektif untuk ngatur waktu kerja dan istirahat. Caranya gampang banget, lo kerja selama 25 menit, terus istirahat 5 menit. Setelah 4 sesi kerja, lo bisa ambil istirahat lebih panjang, sekitar 15 atau 30 menit. Dengan teknik Pomodoro ini, lo bisa lebih fokus dan terhindar dari kebiasaan kebanyakan nongkrong di depan layar tanpa tujuan. Lo bisa pakai waktu istirahat itu buat ngelakuin hal-hal yang offline, kayak berdiri, jalan-jalan sebentar, atau stretching. Ini bisa bikin lo lebih fresh dan gak gampang capek. Kelima, tentukan tujuan jelas saat menggunakan teknologi. Salah satu cara buat menghindari digital fatigue adalah dengan memiliki tujuan jelas setiap kali lo buka gadget atau aplikasi. Misalnya lo mau buka Instagram hanya buat lihat kabar teman-teman atau cari inspirasi, bukan buat scroll tanpa arah.
Kalau lo lagi kerja, tentuin tugas apa yang mau lo selesaikan sebelum lo buka aplikasi lain. Dengan cara ini, lo jadi nggak terlalu terganggu dengan hal-hal yang nggak penting. Lo bakal lebih produktif karena tiap kali lo online, lo punya tujuan yang jelas. Kalau lo nggak punya tujuan, biasanya lo bakal terjebak di dalam loop digital yang nggak ada habisnya. Keenam, luangkan waktu untuk aktivitas fisik. Buat lo yang sering banget di depan layar, coba deh mulai luangkan waktu untuk bergerak. Aktivitas fisik, kayak olahraga, jalan kaki, atau bahkan stretching ringan, bisa ngebantu banget buat ngelepasin ketegangan yang muncul karena terlalu lama di depan layar. Selain itu, kegiatan fisik bisa bantu lo ngeriset tubuh dan otak lo, biar nggak terjebak dalam kelelahan digital. Misalnya, setelah berjam-jam di depan komputer atau handphone, coba bangun, jalan-jalan sebentar, atau lakuin beberapa gerakan stretching. Lo juga bisa coba olahraga ringan seperti yoga atau lari kecil. Ini bukan cuma bagus buat kesehatan tubuh lo, tapi juga bisa ngebantu lo supaya nggak merasa terisolasi sama dunia digital. Ketujuh, ciptakan zona tanpa teknologi. Ini tuh penting banget, terutama buat lo yang kerjanya banyak di depan layar. Coba buat ruang di rumah atau tempat kerja lo yang bebas dari teknologi. Misalnya lo bisa punya ruang khusus buat baca buku, berkumpul bareng keluarga, atau ngelakuin hobi lain yang nggak melibatkan perangkat digital. Dengan ada ruang ini, lo bisa punya waktu khusus buat lepas dari dunia maya dan fokus ke aktivitas offline yang lebih meaningful. Bisa juga buat meditasi, nulis jurnal, atau sekadar ngobrol langsung tanpa gangguan. Ini juga bantu lo buat ngurangin ketergantungan sama gadget. Kedelapan, ciptakan rutinitas yang sehat dan disiplin. Terakhir, lo perlu bikin rutinitas harian yang bisa bantu lo ngatur waktu lo lebih baik. Misalnya, tentuin waktu kerja, waktu untuk istirahat, dan waktu untuk aktivitas offline. Rutinitas yang sehat bisa bantu lo supaya nggak kelebihan beban baik secara fisik maupun mental. Jangan sampai lo kebablasan sampai lupa sama kebutuhan tubuh dan pikiran lo. Dengan memiliki rutinitas yang jelas, lo bisa lebih mudah mengontrol seberapa banyak waktu yang lo habiskan untuk teknologi dan kapan waktunya untuk beristirahat. Ini juga bantu lo buat tetap produktif tanpa ngerasa burnout atau kelelahan yang nggak perlu. Kesimpulannya, untuk mengatasi digital fatigue, lo perlu punya pendekatan yang seimbang. Dengan melakukan langkah-langkah praktis tadi, lo bisa mulai ngurangin dampak negatif dari digital fatigue dan kembali ke keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata. Jadi, jangan biarkan teknologi menguasai hidup lo, bro. Jadi itu dia tentang digital fatigue dan gimana cara menghadapinya. Semoga lo bisa mulai menerapin beberapa tips tadi biar nggak terjebak terus di dunia maya yang nggak ada habisnya. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lo yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya.